Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Amal yang kita kerjakan tentunya amal-amal yang dicari adalah amal-amal yang utama. Raihlah amal yang amal itu utama. Termasuk kemarin ada beberapa golongan yang akan mendapatkan doa, senantiasa doa, limpahan doa dari para malaikat. Yang pertama, ulang saja barangkali lupa, ditambahin yang belum disampaikan. Yang pertama, orang yang mendapatkan limpahan doa, malaikat senantiasa memintakan doa, ya Allah, ighfir lana warhamna, ya Allah ampuni dia, belas kasihanilah, rahmati dia. Siapa diantaranya? Satu yang orang yang dalam keadaan suci ketika tidur. Artinya sebelum tidur berwudu seperti wudu mau sholat. Ternyata pas berbaring itu tidak usah wudu lagi, sudah niat wudu mau tidur. Beda kalau sholat, wudu mau sholat tentu dia batal, harus wudu. Kalau mau tidur niat wudu seperti wudu sholat, di hati niat memang wudunya mau tidur. Pas mau rebahan batal ya. Mau tidur juga batal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama tidur sampai terbangun dijaga oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat. Malaikat mendoakan kita yang tidur dalam keadaan wudhu terlebih dahulu, memintakan ampun untuk kita dan memintakan rahmat kepada Allah untuk kita. Masya Allah. Amalan yang ringan, amalan yang sepele tapi luar biasa. Yang pertama tadi wudhu sebelum tidur. Yang kedua, golongan orang yang senantiasa akan mendapatkan curahan doa dari para malaikat yang doa itu mustajab. Yang kedua adalah orang yang nunggu waktu sholat. Beberapa menit mau azan, beberapa menit mau masuk waktu, sudah nunggu. Berarti nunggunya itu dapat limpahan doa istimewa dari para malaikat. Nunggu waktu sholat. Yang kedua. Yang ketiga, golongan orang yang mendapatkan curahan doa luar biasa, doa mintakan ampun untuk kita, mintakan rahmat untuk kita. Mereka yang sholat berjamaah ada di saf atau saf paling depan, ada di dalam barisan paling depan, itu mendapatkan doa khusus dari para malaikat. Makanya yuk berlomba untuk mengerjakan amal yang utama. Kalau ke masjid, kalau di depan kosong, isi di kosong. Karena kata Nabi, yang saf barisan depan, yang utama, yang dapat doa dari para malaikat. Yang berikutnya, yang keempat, orang-orang yang mendapatkan limpahan doa yang mustajab dari para malaikat adalah mereka yang mengisi tempat-tempat kosong ketika sholat. Lagi sholat, mau sholat, ada yang kosong, ngisi kita itu. Yang menutupi, yang menyambung sholat itu mendapatkan doa dari para malaikat. Tidak usah saling merendah ya. Duluan ya sudah. Memang ada kesempatan masuk. Yang penting yang tidak boleh itu kata Nabi, orang duduk di situ disingkirin. Itu tidak boleh. Kalau ngisi sholat kosong itu nanti dapat keutamaan, dapat doa dari para malaikat dan dapat ridho Allah. Yang berikutnya yang mendapatkan doa dari para malaikat, yang mereka duduk di tempat sholat setelah sholat. Duduk di tempatnya sholat, selesai sholat. Jadi salam, duduk di situ, tidak berubah, istighfar, baca Quran, baca apa. Selama duduknya itu dapat limpahan doa dari para malaikat. Yang berikutnya orang yang mendapatkan limpahan doa dari para malaikat adalah mereka yang berinfak. Jadi yang berinfak besar sedikit, syukur-syukur banyak. Ketika berinfak, malaikat bukan hanya dapat pahala dari Allah, ridha dari Allah, malaikat doain, ya Allah terima infaknya, ya Allah lipat gandakan, ya Allah ganti yang lebih baik. Doa malah para malaikat. Ketika kita berinfak, ada malaikat yang mendoakan.
mendoakan supaya ya Allah terima infaknya, ya Allah mudah-mudahan diganti yang lebih baik atau lebih banyak. Berikutnya, golongan orang yang mendapatkan limpahan doa dari para malaikat adalah mereka yang bangun malam, termasuk bangun malam untuk sahur. Jadi makan sahur itu mendapatkan doa dari para malaikat. Yang berikutnya, golongan orang yang mendapatkan limpahan curahan doa dari para malaikat adalah mereka yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Bizofril ghaib, mendoakan orang lain, kerabat ataupun bukan kerabat, dia doakan tanpa sepengetahuan yang didoakan, itu langsung malaikat luar biasa doain kita. Malaikat doain kita. Termasuk ada doa kemarin yang ketika dibaca nanti dapat miliaran pahala. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku dan seluruh muslimin muslimat kelak yaumil hisab. Dapat pahala seluruh muslimin muslimat sedunia yang masih hidup ataupun yang telah wafat, itu pahalanya. Ketika baca Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, boleh dibaca di sujud akhir ketika kita salat sendirian. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dibaca zahar, dibaca diucapkan. Yang berikutnya, golongan orang yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah mereka yang menyebarkan kebaikan, yang menyebarkan kebaikan. Para dai, para mubalik, para pengajar, siapapun yang menyebar kebaikan itu mendapatkan limpahan doa dari para malaikat. Bukan hanya dari para doa para malaikat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menebar kebaikan, siapapun yang menebar kebaikan, siapapun yang ada niat menyebarkan kebaikan, ngajarin kebaikan, nyebarin ilmu, bukan hanya dari doa dari para malaikat, tapi seluruh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, semut sekalipun, bahkan ikan di laut maupun ikan di darat ya, yang laut, di laut, ikan di tawar, di sungai, semuanya mendoakan orang yang menyebarkan kebaikan. Punya ilmu sedikit atau banyak, kasih tahu ke orang, itu termasuk menyebarkan kebaikan. Dapat ilmu, ngasih tahu keluarganya, itu menyebarkan kebaikan. Dapat ilmu, ngajarin ke anak-anaknya, itu pun termasuk menyebar kebaikan. Pahalanya doa dari makhluk penghuni langit, makhluk penghuni bumi, termasuk binatang-binatang yang bisa mendoakan. Luar biasa. Berikutnya, orang yang mendapatkan limpahan doa malaikat adalah mereka yang membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barusan kita baca salawat sintudur, itu malaikat banyak di sini doain kita semua yang hadir di sini, memintakan ampun untuk kita, memintakan rahmat untuk kita. Masya Allah. Yang berikutnya, golongan orang yang mendapatkan curahan limpahan doa luar biasa dan istimewa dari para malaikat adalah mereka yang baca Quran. Membaca Quran. Ketika membaca Quran, malaikat menyimak. Kalau bacaannya bagus, hampir-hampir malaikat pengen menampakkan diri, pengen nyalamin. Kalau tahan kita, tiba-tiba nongol pingsan baca Quran. Hampir-hampir malaikat pengen menampakkan diri, pengen ucapin terima kasih, karena bacaan yang paling indah dalam pendengaran malaikat adalah salah satunya Al-Quran. Jikalau yang bacanya terbata-bata, malaikat tetap nyimak dan mendoakan, ya Allah ampuni yang baca ini, ya Allah rahmati yang baca ini. Makanya baca Quran setiap hari paling tidak selembar. Tapi tidak bisa baca Quran, ya hafalan Quran dibaca. Al-Ikhlas baca, Al-Falaq baca, An-Nas baca. Kemudian golongan berikutnya yang mendapatkan limpahan doa istimewa dari para malaikat adalah mereka yang menghadiri majlis-majlis ilmu. Sudah tadi kita baca sholawat yang turun, kemudian kita duduk di tempat yang di situ malaikat saling saut menyaut, saling ngasih tahu, ngumpul di sini ada perkumpulan
majlis ilmu. Kemudian malaikat mendoakan semua yang hadir. Sudah baca sholawat, didoain malaikat, ngumpul di majelis ilmu, didoain malaikat juga. Masya Allah. Berikutnya golongan orang yang mendapatkan limpahan doa istimewa dari para malaikat, mereka para pencari ilmu. Kalau kita dari rumah niat ke sini, niat mencari ilmu, dapat dari rumah, dapat doa malaikat. Anak-anak kita yang lagi menimba ilmu di pondok pesantren, selama mondok dapat terus doanya dan berhenti. Malaikat tidak berhenti untuk mendoakan. Anak-anak kita yang didorong untuk ngaji pagi, sore pun sama. Tapi anak kita belum balik, misalkan baru usia 12, 11, ya bapaknya dapat, orang tuanya dapat pahala dan doa. Jadi mereka yang menuntut ilmu, mereka yang talabul ilmu, mereka yang ngaji, mereka termasuk kita yang ngaji, niat ngaji dimanapun dapat limpahan doa para malaikat. Itu saja beberapa golongan orang yang mendapatkan doa istimewa dari para malaikat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan saya panjang umur, ketemu lagi malam Selasa yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa ahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihi wa mu'afati min al-fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.